Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ibu sih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, langkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Untuk Anissa silakan memimpin doanya ya. Di tempat duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Semoga pada pagi hari ini kita dirahmati oleh Allah sehingga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan lancar. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Caca. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit perut. Udah berapa hari? 3 hari. Kita doakan bersama-sama semoga Cacat cepat sembuh sehingga dapat Amin. mengikuti pembelajaran kembali. Amin. Amin ya Allah. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya pengertian akuntansi perusahaan dagang. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu akuntansi perusahaan dagang? Nisa. Ya, Nisa apa? Akuntansi yang mengatur keuangan perusahaan dagang. Ada lagi yang tahu? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik, jadi akuntansi perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan bisnisnya yaitu membeli dan menjual barang dagangannya tanpa merubah bentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Alhamdulillah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Dapat disimak, dilihat bahwa hampir sama dengan akuntansi perusahaan jasa. Bedanya, pada akuntansi perusahaan dagang itu jurnalnya dibagi menjadi 2, jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian pada buku besar dibagi juga menjadi 2, yaitu buku besar pembantu. Jurnal umum, jurnal khusus ini berfungsi untuk memisahkan transaksi-transaksi tertentu. Selanjutnya untuk buku besar pembantu pada perusahaan dagang juga berfungsi untuk memberikan informasi lebih jelas kepada perusahaan terkait besarnya piutang dan utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Apakah ada yang masih dibingungkan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang? Cukup paham, Bu. Jadi intinya hampir sama dengan akuntansi perusahaan jasa. Bedanya hanya ada di jurnal dan buku. bisa. Bisa. Betul. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang jurnal yang ada di jurnal akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama jurnal umum. Di sini ada yang tahu jurnal umum itu apa? Jurnal umum itu tempat pencatatan transaksi, bukan, Bu? Ya, betul sekali. Bahwa jurnal umum itu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada perusahaan dengan kurun waktu 1 bulan. Nah, dalam mencatatnya sendiri itu harus urus sesuai kronologis waktu, jadi nggak boleh ngacak. Hal ini bertujuan agar dalam proses laporan akuntansinya itu dapat mudah dan tidak berat. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksinya terjadi berulang-ulang dan sejenis. Nah, untuk jurnal khusus pada perusahaan dagang sendiri terdapat 4, yaitu jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan dan pembelian. Untuk jurnal penerimaan kas sendiri itu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat segala penerimaan kas. Ya, untuk contohnya seperti ini, bahwa pada tanggal 7 Juni diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Karena ada kata-kata diterima pelunasan, maka otomatis masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Ada yang kurang paham? Sudah. Cukup. Selanjutnya, yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Berbeda dengan jurnal penerimaan kas. Kalau penerimaan kas itu kan untuk mencatat jurnal penerimaan secara tunai. Untuk pengeluaran kas sendiri itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Contohnya, nih, pada tanggal 3 Juni dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 secara tunai. Karena ada keterangan secara tunai, maka otomatis dicatat di jurnal pengeluaran kas karena uang kas dari perusahaan itu berkurang dan pembeliannya itu bertambah. Selanjutnya yang ketiga yaitu jurnal penjualan. Ada yang tahu jurnal penjualan itu apa? Ayo yang jawab. Yang Bukan mencatat poin. penjualan barang, Bu. Secara
Kredit. Ya, pintar sekali. Bahwa jurnal penjualan itu untuk mencatat segala jenis transaksi penjualan secara kredit. Kalau penjualan itu secara tunai, maka akan dimasukkan ke dalam jurnal Penerimaan. ya. Untuk contoh dari jurnal penjualan itu seperti ini. Bisa dibacakan, Mbak Devi? Dijual barang dagangan kepada PD Micu sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221 syarat 2/10 N/30. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu artinya 2/10 dan N30? Yang dapat Ibu kasih poin. Ya Bu, Ya, Mbak Anissa. mendapat potongan jika 2% apabila pembayar membayar kurang dari 10 hari. Ya, Terus Kemudian? maksimal dibayar itu 30 hari. ya betul sekali. Ada yang dibingungkan? Cukup. Lanjut Bu. Kemudian yang terakhir ada jurnal pembelian. Ada yang tahu apa itu jurnal pembelian? Untuk mencatat pembelian secara kredit. Ya, jadi kalau pembelian barangnya secara tunai itu masuk ke dalam jurnal Kas, pengeluaran kas. ya, karena uang kita berkurang untuk membeli barang secara tunai. Untuk contoh transaksi pada jurnal pembelian itu seperti ini. Ayo, siapa yang mau baca? Kayak Ya, Bu Mega. dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar 10 juta rupiah dengan nomor faktur 120 syarat 3/15 N/30. Nah, jadi perlu diingat untuk kalian semua bahwa apabila kalian dalam mengerjakan soal itu tidak ditemukan kata-kata secara kredit, namun kata-kata itu diganti dengan adanya tulisan faktur. Karena faktur itu merupakan bukti pembayaran secara kredit. Kemudian ada syarat yang artinya itu termin. Apabila ada termin 3/15 dan N/30 itu sangat jelas bahwa dia itu merupakan bukti secara kredit, maka masuk ke dalam jurnal pembelian secara kredit. Maksud Bu, maksud. Ya. Di sini Mbak akan mengulang kembali. Apakah ada yang mau menjelaskan kembali tentang jurnal pembelian? Ayo, siapa dapat poin? Jurnal pembelian, Mbak Mega Jurnal lagi. pembelian itu jurnal yang untuk mencatat pembelian barang dagangan dan yang secara kredit. Ya, pintar. Karena Ibu rasa udah paham terkait jurnal khusus, maka Ibu akan memberikan soal penayaan tentang analisis transaksi keuangan pada akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini ada soal dari tanggal 2 hingga tanggal 15. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Boleh berdiskusi dengan teman sebaku. Dan apabila masih ada yang dibingungkan, boleh tanya ke Ibu ya. Nah, untuk yang mau maju, Ibu akan kasih poin juga. Jadi Ibu harap semuanya maju ya. Ada yang dibingungkan enggak? Belum Bu. Nanti kalau ada yang dibingungkan bisa tanya ya. Ayo, ada yang udah selesai, Mbak Mega? Saya Bu. Ya, maju ya. Langsung ditulis Bu. Ya. Ibu mau nanya dulu, pada tanggal 2 itu termasuk ke dalam jurnal Penjualan. kenapa? Karena di soal tersebut diketahui bahwa perusahaan menjual barang dagang secara kredit sehingga masuk ke jurnal penjualan. Ya. Tanggal 3 siapa yang mau maju? Saya. Ya, Devi, silakan. Tanggal 5 ya. Ya. Mbak Devi, tanggal 3 itu termasuk jenis jurnal apa? Pembelian. Kok pembelian? Itu ada Kenapa? tulisan faktur pembelian, berarti kan secara kredit ya Bu. Ya. Udah Bu. Ya. Sudah. Duduk dulu aja, nanti Ibu minta kalian jelaskan dari tempat duduk kalian ya. Oh, Mbak Mega mau maju lagi? Mau Bu. Nanti Bu. Ya. Ayo Mbak Anissa. Nah, dulu Bu. Mbak Anissa nomor 5 termasuk ke dalam jurnal apa? Pengeluaran kas. Kenapa? Karena melunasi utang Bu, jadi dikeluarkan uang. Ya. Kasnya berkurang untuk melunasi hutang.
mau maju lagi? Ya Bu. Mau tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, nggak apa-apa. Tanggal 9 itu termasuk apa Mbak Mega? Termasuk pelunasan bukan Bu, pengeluaran kas Ya, karena melakukan pelunasan ya. hutang ya. Nggak boleh dicatat Mbak Mega. Mbak Devi mau maju lagi? Enggak, Bu. Mau ada yang mau maju lagi? Ya, semakin banyak kalian maju dan aktif, Ibu akan memberikan banyak poin pada kalian. Ayo Mbak Devi semangat. Ya. Jadi kalian dalam belajar itu harus semangat ya. Ya Bu. Oh iya, nanti Ibu akan memberikan kode akun, kode itu untuk masuk ke join psikologi ya. Ya Bu. Jadi nanti Ibu akan menggunakan psikologi sebagai media pembelajaran, sebagai media dalam pengajaran juga. Dimana penugasannya nanti Ibu akan kirimkan ke psikologi ya. Ya Bu. Ya. Nah, di sini Ibu ingin salah satu dari kalian menjelaskan kenapa masuk ke dalam jurnal khusus penjualan, yaitu untuk transaksi yang pertama. Coba Mbak Mega jelaskan. Yang pertama yaitu piutang dagang bertambah di sebelah debit karena saldo normal piutang dagang saat bertambah berada di sebelah debit. Ya, betul sekali. Terus? Jadi selanjutnya Di sebelah kredit terdapat akun penjualan karena saldo normal penjualan ketika bertambah di sebelah debit. ya, jadi karena piutang dagangnya bertambah, maka di sebelah debit. Dan karena penjualannya itu berkurang, maka di sebelah kredit. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menjelaskan? Bu. Tanggal 3. Oh, Tanggal 3 Mbak Devi. Saya Bu. saya masuk ke dalam Jurnal jurnal pembelian. pembelian. Itu di sisi debit karena pembeliannya bertambah ya Bu. Ya. Terus di sisi utang dagang karena utang dagangnya bertambah. Ya, betul sekali, karena utang dagangnya bertambah karena kita membeli barang secara kredit. Selanjutnya tanggal 5. Ayo Mbak Anissa. Itu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena perusahaan melunasi hutang ke bude, usaha dagang, serta secara tunai sehingga hutang dagang bertambah di sebelah debit. Ya, terus di sebelah kredit terdapat potongan pembelian satu. Itu Bu. Ya, betul sekali. Nah, itu adalah soal analisis transaksi akuntansi perusahaan dagang yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu tampilkan. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Apa itu Bu? Kalian untuk membaca materi tentang buku besar pada akuntansi perusahaan dagang ya. Ya. Karena materi berikutnya itu tentang buku besar pada akuntansi perusahaan dagang. Ya, Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan kode kepada kalian untuk join ke psikologi. Dan Ibu telah mengirimkan tugas ke dalam psikologi dan diharap kalian dapat mengerjakan dan jangan sampai lewat deadline ya. ya Bu. Nah, untuk merefresh kembali, tadi kita belajar apa aja anak-anak? Jurnal. Jurnal, kemudian akun-akun yang ada pada perusahaan dagang. Jurnal itu ada jurnal apa aja? Umum dan khusus. Ya, benar sekali. Jadi Ibu harap, Ibu pastikan kalian sudah bisa memahami tentang materi akuntansi perusahaan dagang ya. Ya Bu. Sudah paham. Untuk tugas yang ada di psikologi sendiri, nanti apabila ada kesulitan bisa langsung menghubungi Ibu ya. Ya Ya Bu. Bu.